Jadi ada satu ucapan yang terkenal dalam bahasa Inggris itu yang berhubungan dengan melupakan masa lalu. Ucapannya adalah let bygones be bygones. Ya, bygone semprot nyamuk. Cara bacanya kayak gitu, bygone. Let bygones be bygones. Kalau ada yang pernah dengar, keren. Kalau yang belum, let bygones be bygones itu artinya membiarkan apa yang sudah terjadi di masa lalu tetap berada di masa lalu. Jadi, apa yang sudah terjadi, biarkanlah. Nah, how time works. Bagaimana waktu bekerja? Seperti yang kita ketahui ya, teman-teman. Ada 3 waktu dalam hidup kita. Apa aja 3 waktu itu? Masa lalu atau past, masa kini atau present, dan masa depan atau future. Past, present, future. Jadi ini T itu bunyinya ceh, ceh, ce. Future, cer, future. Jadi pada dasarnya waktu itu ada 3. Nah, teman-teman, jadi Miss Didi itu untuk mempermudah belajar grammar, Miss Didi itu membagi semuanya jadi 3. Meskipun grammar itu ada cukup banyak ya, ada yang masa depan, masa lalu, masa depan gitu. Cuma kalau dipersingkat dan disederhanakan itu ada 3. Past, present, future. Nah, tapi kalau belajar grammar, pasti mulainya dari present dulu, dari tengah, bukan dari past, meskipun past itu yang sudah duluan terjadi. Jadi kenapa kemarin makanya sama Mr. Shihab belajarnya pakai present dulu, bukan pakai past. Karena patokannya adalah present, atau masa kini. Baik, kita lanjutkan. Nah, past simple tense, beginilah cara-cara menggunakannya. Oke, nah kita mulai masuk ke yang cukup rumit. Jadi teman-teman fokus, mencatat kalau perlu, supaya tidak lupa dan ketinggalan. Oke, fokus. Past simple tense itu yang pertama, cara menyusun kalimatnya, subjek, seperti yang sudah kita ketahui, subjek, I, you, we, they, he, she, it. Plus to be, tapi to be-nya berubah jadi bentuk kedua. Was, ya, atau were. Was atau were. Contohnya, kalimatnya. They were friends. They, subjeknya. Nah, were ini bentuk aslinya dari are. Kalau was, bentuk aslinya dari is. Were, bentuk aslinya dari are. Jadi, they were friends. Itu kalau presentnya, they are friends. Nah, karena ini past, jadi they were friends. Atau ada juga yang subjek, ya, kalimatnya, variasi lain, tetap menunjukkan hal yang sudah terjadi, itu subjek, plus verb, atau kata kerja, yang ditambah dengan ed, atau kata kerja kedua. Jadi, kata kerja itu ada beberapa jenis, yang verb plus ed, atau kata kerja bentuk kedua yang bukan ditambahkan ed. Nah, itu gimana? Nanti kita akan cari tahu. Nah, kita fokus ke bentuk positifnya aja dulu ya. Negatif sama pertanyaannya nanti dulu. Kalau udah paham bentuk positifnya, maka negatif dan pertanyaannya itu mudah untuk dibuat. Nah, sekarang kita lihat penggunaannya past simple tense itu apa? To express completed action in the past. To express completed action in the past. Untuk mengekspresikan aksi yang sudah selesai di masa lalu. Contoh, example, itu contoh. Example. I saw
a ghost last Friday. I saw, ini adalah verb 2 atau verb bentuk masa lalu. A ghost last Friday. Artinya adalah saya melihat hantu Jumat kemarin. Terus to describe. Pasti teman-teman udah sering dong dengar kata describe. Describing places, describing person. To describe a series of completed actions, ada S-nya, in the past. Untuk mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Contoh, I finished work. I finished. Nah, beda ya. Kalau ini completed, dibaca ed-nya. Kalau ini finished, nggak dibaca ed-nya, tapi ada bunyi d-nya tipis-tipis. Finished. Finished. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Nah, itu kan semua hal yang dilakukannya sudah terjadi. Finished work sudah, walk to the beach sudah, found a nice place juga sudah. Terus ada lagi katanya to express habits in the past. Untuk mengekspresikan habits, kebiasaan in the past, di masa ulal alias lalu. Contoh, when I was young, ketika saya masih muda, I watched lots of television every day after school. Saya menonton TV setiap hari setelah pulang sekolah. Nah, terakhir ini kita lewat ya yang terakhir. Karena ini belum kita sampai situ. Jadi cuma 1, 2, 3 penggunaannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi begini. Kalau di simple present, I, you, we, they, itu verbnya verb aja. Contohnya I eat, I drink, I go. Terus he, she, it, pakai S kan belakangnya. He eats, she drinks, it goes. Nah, kalau di simple past tense, semuanya sama dapatnya ya. I played, we played, you played, they played, he played, she played. Kayak gitu. Jadi semuanya sama. Dapat verbnya sama ya. Dapat verbnya yang bentuknya ditambah ed atau yang bentuknya berubah. Ini nggak ada bedanya. Jadi lebih mudah. Semua. Oke. Kita lanjut. Nah, dari tadi Miss Didi bilang verbnya berubah tuh apa sih Miss? Ini dia. Jadi verb itu ada yang namanya regular verbs. Regular verbs. Atau verbs yang regular. Tidak berubah-ubah. Jadi water, watered. Cuma ditambah ed. Walked, walked. Brush, brushed. Nah, teman-teman sambil diulangi ya sendiri. Sambil diulangi sendiri biar ada latihannya. Water, watered. Ada deh-nya. Walk, walked. Brush, brushed. Clean, cleaned. Train, trained. Bath, bathed. Play, played. Cook, cooked. Nah, ini gampang, tinggal ditambah ed. Tapi ada juga irregular verbs. Irregular verbs.
Jadi verb yang bentuk satu, verb sama verb 2-nya itu berbeda. Contoh, do, melakukan. Jadi did, do, did. Feed, memberi makan, jadi fed. Take, mengambil, jadi took. Make, membuat, jadi made. Give, memberi, jadi gave. Have, mempunyai, jadi had. Leave, meninggalkan, jadi left. Keep, menyimpan, jadi kept. Nah, jadi yang harus hati-hati itu di irregular verbs. Karena apa? Mau nggak mau harus kita hafalkan. Kalau misalnya Miss Sidi bilang, I make makanan. I make bread every morning. Saya membuat roti setiap pagi. I make bread every morning. Tapi kalau buatnya udah, berarti harus diganti. I made bread yesterday. I made bread yesterday. Itu cara taunya adalah dengan menghafalkan. Menghafalkan. Nah, kita lanjut dikit lagi ya. Nah, ini jadi positif, negatif, question. Jadi ada 3 bentuk. Cuman kayaknya ini enggak dulu deh. Yang penting kita tahu positifnya aja ya. Berarti ini PR buat kita semua, termasuk Miss Sidi. Kita lanjut lagi. Ini juga yang pakai not itu berarti yang negatif, tapi nanti dulu. Oke, sekarang kita kuis. Sekarang kita kuis. Miss Sidi akan memilih 1 orang untuk bercakap-cakap bersama Miss Sidi di sini. Kita coba ya. Coba siapa ya? Dipilih. Feby. Di sini mau kuis sama Feby dong. Iya, Miss. Oke. Boleh, sip. Tadi di awal Miss Sidi menyebutkan ada 3 jenjang waktu. 3 jenjang waktu. Apa aja? Masih ingat nggak? Hola? Hola, amigo? Ini siapa yang menghilang? Halo, teman-teman? Oh, Ainu menghilang.